Kobil mau dijadikan manusia? Emang bisa? Hai, bareng Ed Clipper lagi nih. Sesuai requestan teman-teman semua, kali ini Ed Clipper akan melanjutkan sequel kedua dari sebuah film yang bertemakan sosok si Kobil atau psikopat kanibil. Film yang satu ini berjudul The Woman tahun 2011. Bercerita tentang ambisi seorang pria yang ingin merubah sosok pemangsa menjadi manusia normal. Apakah darah pemangsa bisa jadi seorang ibu rumah tangga? Untuk itu tonton sampai habis. Nyalain ikon like sebagai support terdalam kalian untuk channel ini. Cerita berawal dari keberadaan sosok psikobilwati bernama Gamora yang telah selamat dari sebuah pertempuran yang telah menewaskan keluarganya. Sebagai pemangsa manusia yang tersisa, Gamora harus tetap bertahan hidup, apalagi ia harus mengurus bayinya yang masih tersimpan di sebuah goa. Lalu Gamora melihat sarang dogi liar yang sepertinya cocok untuk ia jadikan tempat mengurus si bayi. Sosok psikobil atau psikopat kanibil menempati kasta tertinggi di alam liar, terutama di pedalaman hutan Amerika. Jadi jangankan dogi liar, singa, maung, bahkan jurik-jarian sekalipun tunduk ke sosok psikobil. Lalu setelah menguasai sarang dogi, Gamora menyimpan si bayi yang akan ia urus bersama si bunda dogi. Kemudian kita beralih ke remaja akil balik bernama Peggy yang baru mengenal dengan namanya perkembangbiakan. Namun ia harus tetap bermain rapi agar produk songkolannya dengan si pacar selama ini tidak ketahuan ayahnya. Peggy adalah satu dari 3 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Chris dan Belle. Cuma akhir-akhir ini hubungan mereka kurang harmonis, ditambah lagi Chris sedang berada di fase puber kedua. Bahkan ia sedang merasa bosan dengan celengan istrinya yang mulai jebleh sejak kelahiran si bungsu. We'll see. Chris bisa dibilang ayah yang tegas dan protektif kepada ketiga anaknya, terutama kepada Peggy yang baru pertama kalinya punya pacar. Ia pun selalu menyuruh Brian untuk memata-matainya, terutama di acara hajatan saudara seperti ini. Tapi menurut Brian, kakaknya itu masih aman dan tidak terlihat bersentuhan dengan pria. That's the leather. We wouldn't want that now, would we? Seperti biasa, Belle membantu sang suami yang akan berburu hampir di setiap weekend. Terlebih sekeliling rumah mereka berupa hutan, jadi mana mungkin Chris hobi mancing? Hari ini adalah hari yang apes bagi Chris yang sejak tadi pagi tidak melihat satu ekor rusa pun. Lalu ketika Chris hampir menyerah, tiba-tiba ia melihat sosok wanita udik dengan tombol kembar yang tergerai bebas. Chris terus mengikuti Gamora sampai ke goa dogi liar tempat ia menyimpan si bayi. Chris pun tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menangkap sosok si Kobil yang ia anggap sebagai Tarsanwati ini. Meskipun tidak dapat apa-apa, Chris tetap happy setelah menemukan sosok udik tapi punya tekstur wajah yang ia anggap cantik. Lalu tanpa menceritakan apapun kepada keluarganya, Chris mengerahkan mereka untuk bebenah gudang. Karena ia akan menjadikan tempat ini sebagai penjara bagi si wanita udik jika sudah tertangkap nanti. With 3 of you, shouldn't take very long. Why are we doing this? Trust me on this one. Belle mulai merasakan sikap Chris yang berbeda belakangan ini kepadanya. Bahkan meskipun ini malam Jumat, Chris malah sibuk beresin gudang daripada menyentuhnya. Jadi daripada ngebatin, Belle memilih menonton TV sambil merem.
Setelah Chris berhasil menangkap Gamora, kita beralih ke seorang guru cantik yang merupakan wali kelasnya Peggy. Lalu dari ke-24 siswa di dalam kelas, Bu Lastri melihat perilaku Peggy yang belakangan ini terlihat pemurung dan sering ke WC. Lanjut, film memperlihatkan kepribadian Brian yang juga sedang dalam masa puber. Akan tetapi ia tergolong remaja pendendam, bahkan sudah biasa berbuat usil kepada ciwi-ciwi bau matahari. Ow! On my brush. Ow, that hurts. Saat anak-anaknya pada sekolah, Chris sudah menempatkan Gamora di gudang dan mengikatnya dengan tali baja. Chris pun berniat untuk merubah wanita hutan ini menjadi wanita normal pada umumnya. Dan dari kondisi Gamora, ia tahu bahwa si Tarsanwati ini terluka di bagian perutnya. Marketing. Buat yang mau nonton masa lalu Gamora yang mengerikan, monggo mampir ke deskripsi. Chris tidak tahu bahwa Gamora sebenarnya sedang kelaparan. Ia pun cuma bisa melihat perilaku Gamora yang sedang menikmati salah satu jari Chris. Civilized behavior. Perilaku Gamora yang berjiwa kanibil tidak menyurutkan niatan Chris untuk merubahnya menjadi wanita yang beradab. Tapi demi keamanan ia kembali ke gudang untuk memperingatkan Gamora agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian Chris menyebutkan bahwa ia punya keluarga, jadi ia menyuruh Gamora agar jangan asal gigit seperti sebelumnya. Tapi jika Gamora tetap barbar, senjata api memang tidak asing bagi Gamora yang telah melewati banyak pertempuran dengan manusia. Cara ini pun terbilang ampuh menakut-nakutinya, hingga Chris pun berniat untuk menunjukkan Gamora kepada keluarganya. What do you have in there, a mountain lion? Belle dan anak-anaknya terlihat ketakutan dan penuh rasa penasaran dengan sosok si Kobil temuan Chris. Kemudian Chris menyebutkan niatannya untuk merubah Gamora menjadi wanita normal. Tak lupa juga ia menyuruh keluarganya berhati-hati jika tidak mau kehilangan jari seperti dirinya. She bit you. What are we gonna do with her? Sebagai tahap awal, Chris katanya akan melatih Gamora agar mulai menyukai makanan manusia. Lalu ia menyuruh Belle untuk menyiapkan promina beras merah sebagai menu makan malam bagi Gamora. Belle? The only thing she's had to eat since I cap. And Peg, better than a mountain lion, son? Stress this enough for the moment. Menjelang maghrib seperti biasa, Chris membagi tugas untuk memberi makan Gamora. Tak lupa juga ia mengingatkan keluarganya agar tetap jaga jarak demi keamanan. There you go. Chris sadar ngasih makan bubur ke sosok pemangsa tidaklah gampang. Jadi mulai sekarang ia akan sengaja membuat Gamora kelaparan. Karena jika sudah salah trik kronis, Gamora akan makan apa saja sekalipun Chris memberikannya ban bekas. She may not be hungry, but I am. Keberadaan Gamora dianggap seperti sahabat baru bagi si bocil yang bernama Darlene. Bahkan ia bela-belain bawa radio untuk menemani kesendirian Gamora. How are things at school, kiddo? Sama seperti halnya Bu Lastri, Chris pun melihat perilaku Peggy yang jadi pemurung. Bahkan Peggy terkesan begitu hati-hati saat menjawab pertanyaan sang ayah tentang sekolahnya. Memang masih menjadi pertanyaan apa yang sedang dialami oleh Peggy. Namun perilaku Peggy seperti ini membuat Chris merasa kesal karena menganggap Belle gak becus mengurus anak. Sementara pikiran Belle kini sedang fokus dengan adanya Gamora yang ia pikir tidak perlu mereka urus. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
Kehidupan keluarga Chris bisa dibilang keluarga bahagia jika soal urusan ekonomi. Cuma konsekuensi dari kesibukan Chris, ia jadi tidak punya banyak waktu untuk keluarganya. Termasuk perhatian kepada Peggy yang kini jadi mageran dan sering bolos berolahraga. Keadaan ini membuat Bulastri curhat kepada Pak Kepsek yang merupakan guru pindahan dari istri Will. Bulastri pun berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya dialami oleh muridnya itu. Did you, Lana? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Gamora yang sudah kelaparan terpaksa nyeruput bubur orok meskipun tidak mengobati rasa lapar yang sesungguhnya. Sementara dengan adanya sosok si Kobil di rumah ini, Darlene jadi ingin biskuit dengan bentuk yang berbeda. Namanya bocil kan? Jadi ia ingin biskuit dengan bentuk manusia biar seperti sosok si Kobil yang menurut ayahnya suka makan orang. Yes. I don't know if she's ever had cookies. Gamora bisa mendengar kelakuan Brian yang sedang ngintipin dirinya, namun ia tetap fokus untuk bisa kabur dari tempat ini. Lalu sebagai hukuman karena ngintipin mainan Chris, Belle menyuruh Brian untuk ngasih pakan dogi liar piaraan mereka. Thanks, Fish. Selain punya dogi liar, keluarga Chris memelihara sesuatu yang tersembunyi. Cuma Chris harus berhati-hati ketika ngasih pakan untuk yang satu ini. Peggy, can I talk to you for a sec? Di hari berikutnya, Bulastri mulai mengorek-ngorek Peggy yang kini sering menggunakan baju ukuran double XL. Lalu ia bertanya tentang perubahan Peggy, padahal dulunya sama seperti siswi lain. Tapi daripada menjawab, Peggy malah menyuruh Bulastri agar mengurus dirinya sendiri. You just mind your own business. Kembali ke si remaja akil balik yang telah membuat lobang untuk ngintipin Gamora. Karena meskipun terlihat buluk dan udik, pesona Gamora membuat nafsu jadah Brian semakin tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, Belle sedang prepare mandiin Gamora seperti perintah suaminya. Lalu setelah air hangat siap, mereka pun langsung menuju gudang. We gonna scrub her down, Pop? Brian baru tahu ternyata Gamora begitu bau karbit dan bisa bikin hidung sakit. Dan karena alasan itulah Chris akhirnya turun tangan. Sementara Belle mulai cembokur melihat lakinya yang begitu perhatian terhadap wanita udik ini. We both know the only way to get something clean. Sebagai sesama wanita, Gamora berharap Belle mau menolongnya. Apalagi ketika tangan Chris merambah ke sekitaran temboloknya. Don't look at me like you're jealous. Would you bring the other bucket? Chris? Dikira mau bantu, ternyata Belle malah memberitahu Chris akan pengait tali yang hampir jebol. Gamora kesal dong, apalagi Belle malah ngantepin Chris menjamah seluruh bagian tubuhnya. Okay, we're gonna need Peg too. Karena daki Gamora sudah seperti armor, Chris akan memandikannya menggunakan mesin steam milik Mang Yadi. Kali aja dengan cara ini tubuh Gamora benar-benar bersih dan tidak bau karbit lagi. Sebagai orang udik, Gamora tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Chris kepadanya. Lalu Gamora bisa melihat bentuk tubuh Peggy yang sebenarnya sedang hamil. Peggy adalah yang paling peduli atas penderitaan Gamora yang disamain dengan motor Mio Jamet. Lalu setelah nyetim Gamora usai, mereka lanjut merubah penampilan Gamora biar kelihatan seperti orang. Try it. Give me one of those cotton balls. This is just all new to her. That's all. I don't think she likes it. Bagi Chris, Gamora ternyata aduhai juga. Lalu ia nyeletuk bahwa Gamora layak menjadi istri keduanya. Polygamous one. Selang beberapa saat, Chris kembali memberikan makanan manusia kepada Gamora. Namun hasilnya tetap sama meskipun Gamora kelaparan, makanan seperti ini sulit masuk ke lambungnya.
Bu Lastri gibahin Peggy yang menurutnya pasti sedang hamil. Karena dari apa yang ia lihat, perilaku Peggy sama persis dengan para remaja yang hamil di luar stadion. Lalu ia mengirim pesan suara ke rumah Peggy untuk memastikan kondisi Peggy dari orang tuanya. Tapi sayang, Peggy yang kebetulan merespon telepon langsung menghapus pesan dari bu guru. Chris kepikiran dengan sosok Gamora yang terus muncul di kepalanya. Dan mumpung istrinya masih polor, Chris pergi ke gudang untuk melampiaskan hasrat jadahnya kepada sosok si Kobil cantik. Selain Belle, Brian juga mendengar langkah kaki sang ayah yang entah mau kemana. Penasaran dong? Lalu ia mengikuti ayahnya yang ternyata sedang menuju gudang. Brian langsung menggunakan lobang buatannya untuk streaming kelakuan bejat sang ayah. Sementara Gamora tidak tahu apa yang akan dilakukan Chris kepadanya. Brian tidak menyangka ayahnya nyelup Gamora si wanita udik. Kelakuan ayahnya ini pun jelas mempengaruhi pikiran Brian terutama terhadap wanita. Lalu setelah peraduk songkolan usai, Chris merapikan baju Gamora yang terlihat lempeng non ekspresi. Dari aroma pandan yang kecium, Belle bisa menebak apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Tapi apalah daya, Belle yang hanya seorang istri tuwir merasa sudah tidak layak lagi menjadi sandaran belalai bagi suaminya. Di hari berikutnya, Peggy ogah sekolah dan memilih poloran di kamarnya. Alasannya sih gak enak badan. Di waktu yang sama, Chris mengingatkan Brian agar jangan nakal, apalagi kelayaban di sekitar gudang. Namun pada kenyataannya, Brian sengaja pulang lebih awal untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Untuk pertama kalinya Brian akan ngurut belalai di hadapan Gamora. Tapi demi keamanan ia akan menggunakan tang untuk menyentuhnya. Peggy berhasil menghentikan kelakuan Brian yang sedang mencubit-cubit tembolok Gamora. Lalu Peggy meminta maaf atas perbuatan keluarganya terhadap Gamora selama ini. This isn't about you. This is Brian akhirnya menjalani persidangan karena sudah coliansah di hadapan Gamora. Tapi anehnya Chris malah membela Brian yang ia pikir adalah perbuatan normal sebagai seorang remaja. Perkataan tersebut jelas membuat Belle kesal karena jelas-jelas itu perbuatan najis tralala. Okay, so no one was hurt. What? Belle protes karena Chris hanya melihat perbuatan jadah Brian saja. Padahal kelakuan anak mereka sudah setara dengan sosok psikopat. Lalu ia nyinyirin perbuatan Chris yang sudah pasti pernah nyelup si Gamora. You can't do this to us, Chris. Karena sudah tidak ada cinta, perlakuan Chris kepada sang istri sudah tak lagi seperti dulu. Malahan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kesenangannya. Lalu ia menyuruh Peggy untuk membantunya mengurus Belle yang masih terkapar pingsan. Peggy tidak menyangka tamu yang datang ke rumah adalah Bu Lastri. Bahkan ia tidak bisa menghalangi bu guru yang begitu ngebet ingin menemui orang tuanya. Keadaan ini membuat Chris terpaksa harus meladeni Bu Lastri dan menutupi perbuatannya terhadap Belle. Hey, where are your manners? Hi, come on. Lastri, Pak. I met you at, Can I get you anything? Please call me Chris, Miss... Genevieve. Kalau soal urusan ciwi-ciwi bening, oh si Bang Jago jelas ahlinya. Tapi ketika Bu Lastri ngomongin perubahan Peggy yang mirip orang hamil, Chris tersinggung karena setaunya Peggy belum punya pacar. Emosi Chris pun semakin menjadi-jadi karena menganggap Bu Lastri telah menuduh dirinya telah ngehamilin Peggy. No, you're accusing me? I said nothing of the sort. Chris yang terlanjur baper tetap saja menyalahkan Bu Lastri. Ia pun tidak akan membiarkan Bu Lastri pergi begitu saja. I think that... You get the rope. Chris dan si bocil Brian begitu kompak memperlakukan Bu Lastri seperti binatang. Para pria berjiwa psikopat ini pun akan menjadikan Lastri sebagai pakan dogi liar.
Gamora bisa mendengar kekacauan yang dilakukan oleh Chris. Sementara Chris akhirnya percaya bahwa anaknya ini memang sudah hamil oleh pacarnya. Lalu ia memaksa Peggy untuk mengatakan siapa orang yang telah berani meludah di rahim anaknya. And every other whining bitch. Time. You're miss. Chris takut jika sampai Bulastri koar-koar di circle-nya tentang kehamilan Peggy. Lalu dengan bantuan Brian, ia langsung menjadikan wanita ini makanan bagi piaraannya. We'll handle this one. Peggy langsung pergi ke gudang untuk melepaskan Gamora. Kali aja wanita yang pernah ia selamatkan itu bisa membantunya untuk menyelamatkan Bulastri. Para wanita panik mendengar jeritan Bulastri saat digonggongin dogi liar yang masih dalam keadaan terikat. Lalu tanpa pikir panjang, Peggy langsung melepaskan Gamora dari ikatannya. Ternyata yang dipelihara Chris dan Brian selama ini adalah sosok Psikobil yang akhirnya lebih dulu memangsa Bulastri. Dan dengan adanya Psikobil buta yang satu ini berarti Chris memang sudah biasa mengurus kaum pemangsa. Di sisi lain, Belle akan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Cuma ia tidak tahu Gamora yang sedang kelaparan sudah dilepaskan oleh Peggy. Keberadaan Belle bagaikan daging segar bagi Gamora yang sudah lama tidak makan daging jelema. Ditambah lagi Gamora dendam kepada Belle yang tidak pernah peduli kepadanya. Peggy tidak menyangka Gamora yang ia lepaskan malah melahap sang ibu. Di saat itu pula Psikobil buta menyerang Bulastri dan memangsanya hidup-hidup. Belle dan Bulastri akhirnya tewas mengenaskan oleh para Psikobil. Sementara Chris dan Brian merasa terhibur melihat kebrutalan Psikobil yang selama ini mereka piara. Dan karena sudah terbebas, Gamora lanjut akan membalas orang-orang yang telah memberikannya penderitaan. Kedatangan sosok Gamora pun bisa dirasakan Psikobil buta yang membuatnya begitu ketakutan. Soda pop while you're at it. Brian akhirnya meninggoy ganteng setelah tubuhnya menjadi dua bagian. Kebrutalan Gamora ini pun bisa terdengar oleh Peggy yang akan menyelamatkan Darlene. Gamora merasa puas setelah mendapatkan dan menikmati onderdil Chris. Aroma jantung Chris pun bisa kecium Psikobil buta yang selalu diberi makanan dogi oleh Chris. Psikobil buta tahu sosok yang memberikannya makanan ini adalah kaum sebangsa dan setanah airnya. Jadi ia memilih mengabdi kepada Gamora daripada kembali ke hutan sendirian. Can you hold this? Can you hold this? It is Lady's sister. Darling! Gamora heran kepada nih bocil yang selalu baik kepadanya. Lalu sebagai imbalan, Gamora memberikan jigong aroma daging kepada Darlene. Dengan menggunakan bahasa pohon, Gamora mengingatkan Peggy untuk merawat si jabang bayi. Sementara Darlene akan ia urus biar Peggy fokus dengan kandungannya. Peggy yang sudah tidak punya siapa-siapa tidak mau hidup sendirian dengan segenap penyesalannya. Hingga ia pun akan mengikuti Gamora yang kini bertitel sebagai Bunda Kobil. Mengubah sosok Psikobil menjadi manusia normal ternyata tidaklah mudah. Apalagi cara yang dilakukan Chris malah memperlakukan Gamora seperti hewan buas. Katanya mau memanusiakan manusia. Beda halnya dengan yang dilakukan Darlene dan Peggy. Kebaikan mereka bisa membuat Gamora jinak dan terbukti menyelamatkan mereka dari naluri liar Gamora. Buat yang penasaran dengan kelanjutannya, ramaikan dulu tombol like video ini guys. Karena di sequel terakhir nanti kita akan melihat Darlene yang telah menjalani kehidupan bersama para Psikobil. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.